Dan sekarang sampaikan pesan-Mu Tuhan kepada hidup setiap kami. Berikan pewahyuan, berikan hikmat, berikan pengertian dalam kehidupan setiap kami. Karena kami tahu, hanya kalau Engkau menjelaskan Tuhan, kami sanggup mengerti akan isi hati-Mu. Engkau berbicara kepada pribadi demi pribadi Tuhan. Hamba berdoa tidak satu pun tinggalkan tempat ini tanpa diubah dan diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu, kami hadir karena undangan-Mu Roh Kudus. Dan karena Engkau yang mengundang kami tahu sesuatu yang luar biasa sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk saudara. Mari kita buka Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Pagi hari ini kita akan belajar satu hal yang saya harapkan Anda memberikan perhatian, khusus karena saya melihat banyak anak Tuhan yang melakukan tindakan yang salah oleh karena suatu konsep cara berpikir yang salah pula. Khususnya ketika kita berhadapan dengan yang namanya bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan melakukannya. Nah, nanti saya akan berikan beberapa penjelasan di mana letak sebetulnya kesalahan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi sebagai dasar, sebetulnya yang saya mau sampaikan hari ini adalah bagaimana kita sebagai orang percaya juga bisa mengalami akan terobosan dalam kehidupan kita. Nah, hal yang paling membosankan dan berat adalah kalau hidup orang percaya itu mengalami stagnasi, mengalami suatu kondisi di mana mundur tidak bisa, maju juga tidak mampu. Kita seperti tergantung pada keadaan tertentu yang tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Nah, kalau ini kondisinya begitu buruk, tentu tidak ada orang yang suka dalam keadaan seperti itu. Pagi ini saya berdoa, firman Tuhan akan mengajar kita, bagaimana kita bisa melewati akan suatu keadaan yang membelenggu kita, dan kita menikmati terobosan bersama dengan Dia. Nah, sebagai dasar, lihat Hakim-Hakim pasal 13, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Hakim-Hakim 13, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Yang sudah ketemu katakan amin. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu apa saudara? Ajaib. Nah, kalau Anda perhatikan firman Tuhan, Allah pernah berkata bahwa nama itu ajaib. Bagi banyak orang, nama itu means nothing, tidak berarti apa-apa. Cuman bagi Tuhan, sebetulnya kalau kita baca di Alkitab, nama itu merepresentasi akan apa yang dialami oleh orang itu atau pribadi itu yang menyandang nama itu. Bahkan Tuhan sendiri, apa yang dialami yang bersangkutan, apa yang merupakan karakternya, dan bagaimana dia bekerja. Allah kita dikenal dengan sebutan banyak nama. Ada Jehovah Shalom, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, segala macam nama. Kenapa? Karena setiap kali orang bertemu dengan Dia, mereka melihat akan satu sisi dari perbuatannya dan karakternya. Dari itu mereka memberi nama atau keluar nama-nama seperti yang Alkitab katakan. Dan ternyata Allah kita juga Allah yang beberapa kali dijumpai memberi nama kepada orang-orang tertentu. Di Perjanjian Baru misalnya nama Yohanes yang akhirnya dikenal sebagai John the Baptist. Itu merupakan nama yang dari Tuhan. Malaikat Gabriel berkata kepada Sakaria, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Dalam keluarga Sakaria tidak ada nama Yohanes. Tapi Alkitab berkata, engkau harus menamai dia Yohanes. Yesus juga nama yang oleh malaikat dikatakan, dan engkau harus menamai dia Yesus. Allah beberapa kali juga memberi nama kepada orang. Tuhan yang sama juga memberi nama atau mengubah nama orang. Anda ingat Abram diubah menjadi Abraham. Sarai diubah menjadi Sarah. Yakub diubah menjadi Israel. Amen. Lihat perkataan lagi, Alkitab berkata Simon diubah jadi Petrus. Ya, Alkitab ini penuh dengan
kejadian di mana Allah itu memberi nama dan Allah juga mengubah nama. Anda tinggal di Jawa Tengah misalnya, saudara tahu filosofi daripada budaya kita ini juga punya keyakinan bahwa nama itu mean something seringkali. Ingat cita-cita zaman dulu ketika orang punya anak, biasanya dia bahagia sekali kan. Lalu kemudian diberi nama Noto Negoro. Ternyata ini anak katanya sakit-sakitan terus. Kepalanya pusing terus. Lalu orang berkata, dia nggak kuat Noto Negoro itu. Makanya pusing terus kepalanya. Sudahlah kasih nama Waras saja, biar sehat katanya. Terlalu berat namanya buat dia, menata negara. Ini bukan presiden, makanya pusing terus dia katanya. Lalu diberi nama Waras. Katanya setelah itu namanya jadi waras dan kemudian tubuhnya jadi waras. Anda tahu bagi banyak orang itu seringkali ada kepercayaan seperti itu ya. Yang membuat orang berkata nama itu juga artinya bisa beban bagi seseorang. Nah yang saya tidak mau bahas itu pada hari ini. Itu urusannya orang lain. Tapi Alkitab berkata nama itu ajaib. Nah, di antara nama-nama Tuhan kita mengenal, ada satu nama yang seringkali atau jarang sekali, disebut atau disampaikan. Padahal nama ini merupakan suatu jaminan buat kita bahwa Dia Tuhan yang mau dan mampu membuat terobosan dalam kehidupan kita. Coba dibuka di dalam 2 Samuel pasal yang kelima. 2 Samuel pasal yang kelima. Perhatikan ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. 2 Samuel 5:17. Alkitab berkata, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 20, perhatikan. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Nama Baal Perasim artinya the master of breakthrough. Tuan atas terobosan itu. Kenapa orang di situ mengatakan bahwa nama Tuhan yang disembah Daud adalah Baal Perasim? Arti Baal Perasim artinya the master of breakthrough. Tuhan atas terobosan. Karena Daud mengalami dan dia berkata, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Nah kalau Allah yang kita sembah itu namanya the master of breakthrough. Tuhan atas terobosan. Hidup orang yang melekat kepadanya selalu akan mengalami terobosan dalam kehidupannya. Amen, saudara. Kalau kita percaya kepada Dia, maka Tuhan, yalah Allah atau Tuhan atas terobosan itu akan membuat terobosan-terobosan besar di dalam kehidupan kita. Nah hari ini ada banyak orang yang stuck hidupnya. Yang tidak bisa bergerak kemana-mana. Orang berkata, Pak sampai kapan seperti ini? Sampai engkau mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Baal Perasim, the master of breakthrough. Tuhan atas terobosan di dalam kehidupan kita. Seperti kalau Anda sakit, sampai engkau mengerti Dia Jehovah Rafa, maka engkau menikmati kesembuhan dari Dia. Kalau engkau kekurangan, engkau kenal Dia sebagai Jehovah Jireh. The Lord is my provider. Tuhan yang menyediakan bagi hidupku. Kalau engkau stuck, tidak bisa bergerak lebih jauh, spiritually, atau secara materi, atau jasmani, kenali Dia sebagai the master of breakthrough. Tuhan atas terobosan dalam kehidupan kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengalami terobosan bersama dengan Dia? Ada sebuah kisah yang menarik yang saya ingin ajak kita membaca bersama. Dan mari belajar dari kisah ini. Ada urutan yang sangat bagus sekali. Yang kita bisa belajar bagaimana menikmati breakthrough terobosan dari Allah. 1 Samuel
pasal 13. Lihat pada ayat yang ke-22. Nah, sebelum dibaca, saya akan jelaskan kepada saudara akan latar belakangnya. 1 Samuel 13 ayat yang ke-22. Diceritakan waktu itu Saul mulai perang dalam keadaan tidak taat. Singkat cerita, pasukannya kalah, dikepung orang Filistin, tidak bisa bergerak kemana-mana. Yang lebih celaka lagi, semua senjata mereka dirampas. Dari semua pasukan Israel, hanya 2 orang yang masih punya senjata, yaitu Saul dan Yonatan anaknya. Nah, kita lihat akan kisahnya. Bagaimana Yonatan buat terobosan bersama dengan Tuhannya. Di pasal 13 ayat yang ke-22, Alkitab berkata begini. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Pasal 14, lihat pada ayat yang pertama. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Kita lompat ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab, perhatikan, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Kata Yonatan, perhatikanlah, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas, terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ada 5 poin yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Saya berdoa kelimanya bisa dengan tuntas kita akan bahas akan rahasia bagaimana orang bisa mengalami terobosan dari Tuhan bersama dengan Tuhan. Dan dari bagian beberapa poin ini Anda akan belajar bagaimana kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Dan saya mau tanya dulu, siapa yang rindu dalam hidupnya Anda mengalami breakthrough, terobosan dari Tuhan? Angkat tangan tinggi. Oke, kalau begitu ini firman relevan buat kita. Ada 5 poin saya mau bicarakan dengan perlahan supaya Anda bisa mengikuti dengan baik. Dan saya berdoa Roh Kudus akan menjelaskan sendiri dalam hidupmu secara lebih gamblang, secara khusus dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, terobosan dalam kehidupan kita dalam bentuk apapun, seringkali itu memakai apa yang ada pada kita atau apa yang kita punya. Tidak menggunakan apa yang kita tidak punya. Contoh, saudara. Ketika mereka mengalami breakthrough, hanya 2 orang yang punya senjata. Saul dan siapa? Yonatan.
Tuhan tidak pakai orang lain yang tidak punya senjata. Tuhan pakai satu di antara mereka yang sedia, dan yang digunakan adalah apa yang ada di tangan mereka. Alkitab mengatakan sebelum Tuhan take over, jadi kegerakan yang dari Allah, Yonatan memarang, membunuh musuhnya 20 orang. Dia pakai apa yang ada di tangannya. Banyak orang mengalami stuck dalam hidupnya. Kerjaannya, karirnya, semuanya terhenti rasanya. Dengar baik-baik. Kalau engkau ingin melihat terobosan dari Allah, dia selalu atau seringkali menggunakan apa yang sudah ada pada kita dan tidak menggunakan apa yang tidak ada pada kita. Selalu ada bagian yang kita punya yang akan dia gunakan untuk membuat kita mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Saya beri beberapa contoh lagi di Alkitab. Lihat akan janda di Sarfat yang hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit. Elia datang kepadanya dan berkata, beri aku dulu makanan. Lalu dia membuatkan dulu makanan buat Nabi itu. Alkitab berkata, sejak dia melakukan bagiannya, maka tepung dan minyaknya tidak habis. Elia tidak kirim tepung lain. Elia tidak datangkan hujan tepung baru. Dari apa yang sisa yang ada, Tuhan melipat gandakan sampai musim menuai tiba. Itu merupakan contoh nyata bagaimana Allah memakai apa yang kita punya sebagai bahan untuk terobosan dalam kehidupan kita. Contoh kedua, zaman Elisa. Anda ingat cerita itu? Ada janda, suaminya Nabi yang sudah mati, punya beberapa orang anak, akan diambil oleh orang yang memiutangi dia. Datang ke Elisa. Elisa bertanya, apa yang ada padamu? Dia berkata, aku tidak punya apa-apa, hanya minyak sebuli-buli kecil. Dan dia berkata, tuangkan pada tempayan. Dan setiap kali dituangkan, terus itu minyak mengalir. Terobosan terjadi menggunakan apa yang sudah ada dalam hidup mereka. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, plus sekian ribu anak-anak dan wanita. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Mereka berkata, uang 200 dinar tidak cukup. Dan dia berkata, apa yang ada padamu? Andreas sedang berkata, ada anak kecil, dia bawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, dari apa yang ada pada mereka, Tuhan buat terobosan dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak cari roti di luar kawanan itu. Tuhan ambil yang ada pada mereka dan dia melipat gandakannya. Dia ceritakan Daud ketika berperang melawan Goliat. Kalau Anda perhatikan, Saul mencoba memberi dia akan pakaian perangnya. Tapi Alkitab berkata, Daud berikhtiar untuk berjalan. Sampai dia berkata, aku gak biasa pakai ini. Ini bukan milikku lagi. Dia lepaskan itu dengan pakaian apa adanya. Dia tidak punya pedang. Dia bukan seorang tentara. Dia punya apa? Pengumban. Dia tarik ke kali batu kecil-kecil 5. Dan dia berkata, ini yang ada padaku. Tuhan pakai apa yang ada pada kita. Breakthrough, terobosan terjadi ketika orang bisa berkata bahwa sebetulnya aku ini mampu melakukan banyak perkara yang luar biasa dan Tuhan akan buat terobosan berdasarkan yang aku ada pada hari ini. Dan saya percaya setiap kita pasti punya sesuatu. Mungkin tidak begitu berarti dalam pandangan kita. Menurut saya, bukan barangnya berarti atau tidak, tapi tangan yang maha kuasa yang memberi arti untuk setiap hal yang ada dalam kehidupan kita. Sebuah batu kecil tidak ada artinya. Di tangan Allah yang maha kuasa, dia bisa jadi pembunuh bagi raksasa. Rahang keledai yang tidak ada artinya, di tangan Simson yang diurapi Tuhan, membunuh begitu banyak orang Filistin. Tongkat penghalau lembu dari Samgar tidak berguna banyak. Di tangan urapan Tuhan, orang yang diurapi bisa mengalahkan akan musuh-musuhnya. Alkitab ini penuh dengan cerita. Air biasa di bejana pembasuhan yang tidak ada apa-apanya. Tuhan bisa mengubah menjadi anggur. Bukan soal berharga atau tidak yang engkau punya. Di tangan siapa barang itu sebetulnya. Itu menentukan, saudara. Nah, banyak orang berkata, Pak, saya nggak cukup modal. Lalu kita berpikir, aku cari modal. Sebetulnya engkau berkata, tidak cukup artinya ada. Tapi nggak berarti, Pak. Tidak berarti kalau di tanganmu. Kalau engkau bisa berkata, kalau ini barang di tangan Tuhan, hasilnya akan berbeda.
Persoalannya, engkau letakkan tidak di tangan Tuhan atau engkau simpan sendiri. Itu problem besar. Tapi inti yang saya mau sampaikan, poin yang pertama adalah, saudara harus tahu, kalau Allah buat terobosan dalam hidupmu, dalam hal apapun, dia pakai apa yang sudah ada padamu. Dan dia tidak pakai yang tidak ada padamu. Hal yang kedua, terobosan dimulai waktu kita bisa melihat akan suatu kemungkinan yang dari Allah. Makanya kalau Anda baca di pasal 14 tadi ya, ayat yang ke-6, saya ulangi lagi. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin, perhatikan, mungkin. Dia masih nggak terlalu yakin. Ini kabar baik buat kita. Bahwa pahlawan iman ini pun berkata, mungkin. Mungkin. Mungkin, ya nggak terlalu yakin. Tapi dia melihat suatu possibilities. Suatu kemungkinan. Kembali saya katakan tadi. Breakthrough dimulai, saya ulangi. Dengan menggunakan apa yang ada pada saudara. Yang kedua, breakthrough dimulai ketika pikiran kita mulai terbuka secara rohani. Melihat kemungkinan apa yang Tuhan bisa buat. Nah, disinilah letak pergumulan dalam doa dan pergulatan iman kita. Engkau melihat faktanya, engkau kembali ke Alkitab, engkau bergumul dengan Allah. Sampai kemudian engkau berkata, kalau dari pihak Tuhan, mungkin tolong aku. Orang ya saudara ya, kalau sudah kebuka pikirannya saja, belum soal Tuhan loh, baru kebuka pikirannya, itu sudah optimisnya luar biasa. Kemarin malam Pak Timotius menyampaikan firman. Dia berkata, sebetulnya apa yang ada sudah pernah ada. Jadi kalau orang berhasil, sebetulnya dia bisa belajar. Kalau mau berhasil, dia bisa belajar. Dari Alkitab, ya belajar. Karena yang sudah ada, yang ada sudah pernah ada. Kalau sudah pernah ada, bisa dipelajari. Dia berkata begitu. Lalu kemudian saya tambahi begini. Tapi kalau kita juga optimis dengan hidup kita, cara pandangnya berbeda akan lain. Saya ketemu sebuah kisah menarik di Jakarta. Ada orang optimis. Dia buat satu pernyataan yang hebat sekali. Menurut saya, di Amerika nggak bisa, di Indonesia bisa. Banyak orang berkata gini, nah sekolah yang pinter, nah. Nanti kalau gede kamu jadi insinyur, jadi dokter, jadi ini, jadi pengacara laris sekarang. Jadi apa gitu ya. Kalau nggak sekolah, nah, nanti kamu goblok, kamu nggak bisa dapat duit. Saya beritahu, negara ini hebat. Tidak butuh profesor, Anda tidak perlu sampai S1. Anda mau 600.000 per bulan halal, simple. Ada orang berkata gini, cukup dengan modal 2 tutup botol Coca-Cola. Anda akan punya penghasilan Rp20.000 per hari. Anda kalau kerja penuh sebulan, berapa itu? 600.000. Kalau Anda kerja di kantor, gaji pertama kira-kira berapa sekarang? Apa ada orang bayar langsung 600.000? Mungkin ada, tapi kebanyakan enggak toh. 200, 300.000, 400.000. Ini Anda kan sudah sekolah tahunan. Ini Anda tidak perlu sekolah. Tidak usah keluar biaya. Dari TK, tidak usah baca, tidak usah pokoknya nanti duit ngerti aja ini berapa. Gitu. Orang itu kan lucu tuh. Buta warna, lihat duit yang ngerti. Buta huruf, lihat duit ngerti. Buta tenan, megang uang ngerti. Heran, uang itu ada apanya saya nggak tahu. Mama mati gitu, megang duit, ngerti juga. Licin, cepet cing ya, ngerti. Mau mati loh. Jadi kalau Anda mau, ini Indonesia aja yang bisa dalam keajaibannya. Cukup dengan modal 2 tutup botol Coca-Cola. Anda bisa punya penghasilan Rp20.000 per hari. Kerja terus selama 30 hari, Anda punya income Rp600.000 per bulan. Lumayan toh. Gagah tuh. Serius, Anda kerja ya. Lihat orang-orang yang jadi yang kerja buruh kasar, berapa gaji mereka? Itu perlu sekolah mereka. TK, SD, sekolah. Ini nggak perlu sekolah. Kalau mau coba nanti anakmu. Tidak perlu sekolah nak. Cukup dengan 2 tutup botol Coca-Cola. Rp20.000 sehari. Rp600.000 sebulan. Tahu caranya? Simple.
paku, spread di kayu kecil. Ecek. Ke Jakarta. Serius. Di Traffic light. Ecek. Cari mobil mewah. Yang Jaguar, yang Mercy New Ice. Karena takut kebaret, saudara. Langsung kasih. Salah jabut, cepet ding. Lumayan. Loh. Itu bonus. Cukup dengan 2 tutup botol Coca-Cola. Siapa yang belum punya kerjaan? Ini orang yang melihat suatu kemungkinan. Sangat mungkin sebetulnya. Ini nggak mungkin matilah di negara ini. Modal cuma begitu aja. Ngerti, saudara? Itu orang yang bisa melihat akan semua kemungkinan. Nah, Tuhan kita lebih besar dari 2 tutup botol Coca-Cola, saudara. Kalau 2 tutup botol Coca-Cola bisa menghidupi orang, lakpejing, sebulan, Allah kita lebih besar dari 2 tutup botol Coca-Cola. Saya harap Anda mengerti, dia lebih besar. Ukurlah kalau tidak percaya. Bumi tumpuan kakiku. Hitung segede apa dia. Dan saya percaya, itu orang perlu cuma lihat kemungkinan dari Allah. Pergumulan doamu di sini. Ya. Pertama Anda mau breakthrough, Anda berkata, aku punya apa? Roh Kudus tunjukkan, aku punya apa? Anda akan diberitahu. Lalu Anda bergumul dalam doa. Baca firman. Sampai imanmu muncul. Engkau lihat. Kalau Tuhan mau bisa. Nah ini teorinya kan begitu. Tapi kalau tidak lewat pergumulan doa, nggak keluar, saudara. Ini adalah ekspresi iman. Yohanes berkata, mungkin Tuhan mau tolong kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar menolong dengan sedikit orang atau dengan banyak orang. Tidak masalah. Dan saya seringkali melihat Tuhan tidak suka kalau kita terlalu melihat kekuatan kita seberapa. Kita punya apa boleh. Tapi mengandalkan kekuatan kita akan membuat kita berpaling dari dia. Ada seorang pendeta, teman kami di Jakarta. Dia cerita begini. Dia seorang pengusaha ya. Terus dia dipanggil Tuhan. Akhirnya jadi hamba Tuhan. Ketika mulai merintis gereja pertama. Waduh, tegang sekali. Dia berpikir begini. Apa ada yang datang di kebaktianku? Dia pinjam main musik gereja lain. Solidernya pinjam. Nggak punya apa-apa. Gedungnya nggak terlalu gede. Terus dia berkata, dia sudah undang teman-temannya untuk kebaktian. Terus dia mulai kebaktian. Ketika dimulai, dia datang pertama kali. Sudah lewat 5 menit, belum ada orang datang, saudara. Terus dia berkata, Pak, saudara berkata, Pak, apa kita dimulai sekarang? Ya sudah lewat kok, mulai. Beberapa orang datang akhirnya, teman-temannya dia datang. Terus dia mulai puji-pujian. Setelah setengah jam lebih, dia mulai tegang. Karena dia di paling depan, dia nggak tahu berapa yang di belakang, duduk di belakang. Anda tahu? Ketika menjelang khotbah, dia memberanikan diri menoleh ke belakang. Ketika dia baru noleh, Roh Kudus membentak, jangan noleh. Kaget ya. Nggak boleh tuh, tidak usah noleh. Dia ke depan. Ketika dia naik mimbar, dia menghadap. Memang kosong betul, saudara. Tapi sebetulnya intinya, akhirnya dia berkembang. Cukup bagus lah. Tapi saya beritahu ya, intinya dia berkata, kamu kalau noleh-noleh, kamu lihat kepada kekuatan manusiamu, kamu akan down. Lihat akan kemungkinan dari apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah itulah pergumulan doamu dimulai di situ. Ketika dengar kesaksian, di situ saatnya Anda akan mulai melihat kemungkinan dari Allah. Orang lain ditolong, saya juga bisa. Bagi Tuhan tidak sukar untuk tolong kita dengan sedikit atau dengan banyak orang. Tidak masalah buat dia. Kita punya banyak atau sedikit, nggak masalah. Di tangan siapa barang itu. Itu lebih menentukan sebetulnya. Nah di sini banyak anak Tuhan jatuh dalam problem seperti ini. Saya berkata sekali lagi. Tuhan kita lebih besar dari 2 tutup botol Coca-Cola. Coba ngomong pada sebelahmu. Tuhan itu lebih gede dari tutup botol Coca-Cola. Amen. Cukup dengan 2 tutup botol Coca-Cola. Kalau Anda mau income 20.000 sehari, bisa. Itu kan bagus toh. Tidak usah sekolah, tidak keluar biaya jutaan rupiah toh untuk sekolah. Nggak usah sampai ke Amerika, nggak perlu. Malah di Amerika nggak bisa. Cekal polisi malah, saudara. Di Indonesia ini semua bisa. Makmur negaranya.
Kemanapun engkau berpaling, uang itu ada di mana-mana. Loh itu, saudara. Indonesia ini negara hebat. Di Amerika susah. Ini negara hebat. Di traffic light put, uang berjatuhan. Loh itu hebatnya. Ini hanya orang yang lihat possibilities saja. Saya harap membuat kita menyadari hal itu. Yang ketiga, terobosan itu juga butuh langkah kita. Nah ini yang saya mau sampaikan. Yonatan berkata begini, saudara. Ayo kita naik. Ini yang saya mau sampaikan. Yonatan berkata begini, saudara. Ayo kita naik. Kita akan coba perlihatkan diri kita. Kalau orang Filistin berkata, tunggu di situ. Berarti Tuhan tidak mau kita naik ke atas. Kalau dia berkata, naik kemari. Berarti ini Tuhan akan menyerahkan mereka dalam tangan kita. Nah ini langkah orang yang sebetulnya nggak terlalu yakin. Dan saya mau beritahu begini ya, ini terus terang saya bicara. Anda seringkali dengar firman disampaikan, Anda baca buku tentang hidup Pak Yusak dan sebagainya. Yang ketiga sudah terbit ya, Anda dapatnya di Rema Bisa. Anda mendengarkan cerita yang luar biasa, dan itu betul semua. Kesalahannya begini, kita lalu mengidentikan diri dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah lebih peka dibandingkan kita. Ya. Sehingga buat kita kalau tidak seperti mereka, belum dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Padahal sebagian besar orang tidak seperti hamba-hamba Tuhan itu. Karena kan jelas, ya toh, tidak gampang dapat ini, dapat itu. Orang kan pengen dengar Tuhan ngomong gimana, Tuhan ngomong. Itu kan begitu kan. Kadang-kadang sampai orang itu mendukunkan, menjadikan hamba Tuhan kayak dukun. Saya pernah datangin orang. Datang, duduk. Apa yang saya bisa bantu, saya bilang. Pak, saya naik kerja apa ya, Pak? Ya, maksudmu gimana? Ini atau ini, Pak? Ya terserah. Nggak, Tuhan ngomong apa, Pak? Nggak ngomong. Dalam hati ini dukun apa gitu saya ini. Oh, nggak pakai menyan, nggak pakai begini-begini. Tapi itu kan orang kan selalu berpikir harus dengar Tuhan bicara. Saya nggak pernah dengar Tuhan bicara. Salah. Banyak kali ada satu sikap atau cara hidup, cara pandang yang keliru. Nah, saya mau share ini kepada Anda supaya Anda mengerti sebetulnya kalau Anda sedang belajar dan semua kita sedang belajar, apa yang kita harus lakukan? Ada banyak hal yang natural terjadi yang tidak terlalu spektakuler pada umumnya. Yang bisa Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Saya kok sangat percaya ya, Tuhan sangat mau kita ini mengerti kehendaknya. Dan dia bukan Tuhan yang tipenya mempersulit akan kita. Dia nggak punya birokrasi kok. Cukup semeja saja dalam nama Yesus. Selesai. Tidak perlu banyak meja sebetulnya. Nah problemnya gini, banyak orang tuh gini, aku nunggu Tuhan. Tuhan nggak bicara kok. Ayo bergerak. Nah aku nggak dapat apa-apa. Dan saya berkata, sejak kapan kau pernah dapat? Yang belum pernah. Lah, kamu mau nunggu berapa puluh tahun lagi? Nah, sekarang saya mau cerita pada Anda, ini langkah praktisnya begini. Jadi ketika saudara melihat kemungkinan Tuhan, ya terus saudara kan berdoa nih, tuh, berdoa, muncul iman. Mungkin loh, Tuhan itu kalau mau mungkin. Nah, terus sekarang tanya, engkau inginnya apa sebetulnya? Oke? Jangan terus takut, wah kalau salah gimana, kalau salah gimana? Bukan kayak anak kecil gitu loh. Belajar jalan, jatuh, ya sudah, selesai. Yitzhak tadi buat kesalahan. Anaknya Pak Ardian. Ini kesekian kalinya ini. Cuma saya diam aja. Sekarang gini saudara, ada cerita nih. Ini nyimpang sedikit aja. Dulu saya kalau datangin anak kecil, anak itu mesti nangis kalau saya datangin. Sedih saudara, stres. Kayak bayi, dari bayi sampai anak kecil tak datangin, mesti nangis. Waduh, sedih sekali. Lama-lama sekarang kebalik. Anak-anak itu bisa guyuran sama saya. Wah, saya senang. Terus saya cerita Pak Yusak, dia bilang, wah, aku memang ngono, itu kayak Yesus. Lumayan ya. Loh, Yesus itu biasa, saya bilang. Nah, itu kan anak-anak datang ke dia. Yesus itu tidak medeni. Brewon tapi tidak medeni. Jadi anak-anak itu mau ke dia. Nah, itu punya roh Yesus. Lumayan, saya bilang kata gitu. Jadi dia buat kesalahan. Kayak masuk sama-sama, ini celana nggak seragam CKI ya, saudara. Dengan Pak Ardian ini sama-sama abu-abunya. Dia nggak bisa lihat bagian pinggul ke atas. Bagian bawah sama si celananya. Dia pegangi saya, dipikir papanya.
Cukup lama, kita nahan ketawa sebetulnya. Itu kan salah sebetulnya. Ya, saya nggak keberatan. Harap-harap tidak terus muntah gitu aja salah. Hanya itu aja. Yang lain oke, nggak masalah. Dia pegang-pegang. Dia pikir papanya. Istri saya di sebelahnya dia nggak lihat papanya. Ketika saya pergi, dia lihat, loh kok ada kembarannya. Ini kok papaku, ini kok ada kembarannya papaku. Pindah ke kembarannya akhirnya. Sadar ini bukan papahnya. Ya sudah aja ya, tenang aja tuh. Tidak selalu meratapi, kenapa aku salah? Aku mengkhianati papaku. Enggak tuh. Nah Tuhan dia begitu, salah ya sudah. Ayo perbaiki lagi. Tapi nek nekat hidup dalam dosa, gantung, selesai. Di neraka. Loh kita belajar saudara. Tuhan itu bisa bedain loh. Antara orang karepe dhewe, memang nekat mencobai Tuhan. Hidup dalam dosa, diumbar hawa nafsunya. Dengan orang yang memang belajar dan jatuh bangun karena kesalahan manusiawi. Allah itu bisa bedain, percaya. Dia bisa bedain tipis sekalipun dia bisa bagi yang benar mana, yang salah mana. Itu Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau Anda takut-takut, harus takut salah. Dengerin ya, makin nanti Anda makin tinggi, makin berat tuntutannya. Ketika Anda belajar, ya biasa. Jadi Anda jangan memposisikan diri sebagai yang di atas sana. Kalau belum sampai sana, rugi. Nah, tak ajari yang mendarat saja saudara. Nggak usah terlalu diawang-awang. Yonatan ini, dia lihat kemungkinan, mungkin Tuhan tolong. Itu kan iman. Bagi Tuhan tidak sukar. Buat kita sukar, bagi dia tidak. Sekarang gimana taunya? Dia tidak seperti Daud yang peka. Baju efod, tanya Tuhan. Tuhan boleh nggak nyerang? Nyerang. Yonatan tidak sepeka Daud. Jadi dia buat langkah yang praktis. Apa itu? Nongol dulu. Ambil langkah yang tidak terlalu beresiko. Lihat aja nongol. Kalau dipanggil berarti tandanya kita naik. Kalau suruh di situ aja berarti tidak usah naik. Jadi tidak usah perang katanya. Nongol itu kan tidak beresiko saudara. Hanya nongol aja. Nah ingat ya, Paulus pun perlu belajar meraba kehendak Tuhan. Ingat di Kisah Rasul. 2 kali minimal. Dia mencoba masuk ke Asia. Masuk pertama dicegah. Masuk kedua dicegah. Sampai 2 kali dia salah tuh. Nggak ngerti itu. Sampai dapat mimpi panggilan Makedonia. Baru dia menyimpulkan. Oh Tuhan panggil aku ke Makedonia. Jadi ada proses di mana kita ini belajar meraba kehendak Tuhan. Keliru Pak. Ya tidak apa-apa. Belajar aja dari kesalahan. Kecuali Anda nekat memang berbuat dosa, memang diumbar nafsunya, ya Anda berurusan dengan dia. Tapi untuk kita belajar mengenal kehendaknya, buat langkah yang simple. Lihat, jangan beresiko. Anda misalnya, aduh Tuhan ini mobilku sudah kayak gini nih. Ini aku naik jalan 70 kilo per jam bisa ambiar semua ini. Sudah kayak begini kok Tuhan. Ini sudah nggak bisa, sudah tidak layak ini. Anda bergumul, lalu tiba-tiba muncul possibilities. Kalau Tuhan mau bisa loh. Nah, aku perlu gantiin yang agak baik lah. Ya terus jangan terdiam di rumah. Mengurung diri, kedap suara terus. Oh aku menantikan. Kublak mobil datang. Gak ada itu. Apa yang harus Anda buat? Keluar. Ajak istrimu, ajak anakmu kalau mau jalan-jalan. Kemana? Showroom mobil. Bacalah Suara Merdeka. Bacalah Kompas. Lihat bagian iklan, bukan Tarsan. Iklan. Ya toh? Dijual mobil di mana? Lihat saja. Nah, dulu saya dengan istri saya ini nggak sehati soal begitu. Saya ini prinsipnya gini. Pengen apa? Meninjau, mengintai. Gitu. Tanah Kanaan ya diintai dulu. Istri saya berkata, oh jendelok-jendelok orang di duit tuh. Katanya begitu. Loh, tidak ada orang tahu kita nggak punya uang. Pokoknya jalannya gagah. Kayak gagah atau ngadeg begini kan orang pasti merasa kita punya uang. Dan orang marketing kan diajari pembeli itu raja. Jadi raja wae dhewe. Nah, raja apa? Ya sudah, pokoknya raja, anaknya raja. Dia nggak pernah mau. Dia mau. Ya, akhirnya dia belajar. Oh, aku dulu ya sebetulnya izin karena sadar nggak punya duit kok dulu. Saya berkata enggak kalau saya. Tak intai dulu. Ya, intai kan nggak apa-apa. Asal anak jangan janji loh. Ya saya beli ya itu salahmu. Kita diintai dulu. Siapa tahu di showroom mobil itu dihitung. Orang ke 1.000 dapat gratis 1. Anda masuk 1.000 lah. Siapa tahu loh itu kan possibility saudara. Makin Anda mengurung diri, makin gak punya apa-apa. Kemungkinannya makin habis. Keluarlah, jalanlah. Gak usah janji apa-apa sama orang.
Dikejar terus, ya berkata tidak. Lah kalau ngejar terus, Pak, itu kerjanya dia ngejar Anda supaya beli. Kalau nggak punya uang, jangan gengsi. Biasa aja, tenang. Lihat aja. Yosua Kaleb tidak membawa kepala raksasa 2 menghadap Musa. Cukup bawa anggur. Kok nggak raksasa, Pak? Nggak perlu, belum, nanti. Bawa anggur dulu. Anda kalau ke showroom ya bawa brosurnya. Ya apa ya, dilihatin. Sudah. Banyak orang Kristen lalu kemudian terus ngotot. Nah itu salah. Karena biasa aja. Melangkah saja. Tidak usah ambil resiko terlalu besar. Cukup tunjukkan dirimu. Wah, ini kira-kira bagaimana? Karena Anda kita bisa ngerti kok, saudara. Jalan aja. Saya beberapa kali minta tahuan tambahan tanah ya begitu. Ada nongkrong selama jalannya nggak puteri. Sambil dalam hati memberikan himbauan lunak ke Tuhan. Ya, nah, Tuhan ini kalau diajak diskusi loh. Ini tak tambahi, ini enak loh Tuhan. Aku buat ini, tak tambahi, ano kamar doa, ano apa. Nah, aku seneng aku bilang, ini tambahi. Cuma aku tidak punya duit, tapi nak engkau mau, bisa saat benar ini, karena nambahi Pak. Tidak, ini tak loh. Jebol tok Tuhan beres ini kalau engkau mau. Cuma aku tidak punya duit. Nah, kalau engkau mau gampang, oke kaya raya, ini gampang. Diplomasi itu loh saudara. Gak usah klaim dalam nama Yesus. Aduh malah serak kabeh orang nih. Gak usah ngotot. Tapi tetap dilangkai. Jalani coba. Itu saudara kontraknya habis. Jangan nongkrong di rumah terus. Bagus juga saya Pak Timotius. Pak rumahku kontraknya habis. Ya jawabannya gampang. Carilah kontrakan baru. Gitu kan saudara. Tapi kalau udah di kamar terus. Mana ada kamarmu berkata. Aku mengizinkan kau mengontrak. Aku udah ada. Ya udah keluarlah. Lihatlah. Pak Ben tuh ceritanya bagus toh. Keluar, lihat-lihat. Yang punya rumah mendengar suara Tuhan. Benyamin ke rumahmu yang mau dikontrak itu. Wah dia kaget. Inikah suara Tuhan? Langsung dia lari. Persis ketemu Pak Benyamin. Saking senangnya dengar suara Tuhan. Wes gratis 2 tahun. Loh, enak tuh. Lumayan loh 2 tahun gratis. Semua itu harusnya dicoba begitu saudara. Gak usah ragu-ragu. Ambil langkah yang tidak terlalu berisiko. Jangan terus langsung, ya mau beli. Pokoknya dengan iman, gak punya duit. Ya, itu ngawur, Anda perlu diri. Nah ini banyak orang salahnya di sini. Kita menanti Tuhan bicara, padahal kita nggak pernah dengar yang begituan kan seringkali. Nah Allah nggak bicara apa-apa sama saya. Nah saya tanya, apakah selama ini pernah bicara? Segamblang yang engkau harapkan. Ternyata enggak juga. Nah, dia bisa bicara pakai berbagai cara kok, saudara. Gitu. Banyak orang itu nggak bisa mendarat, saudara. Waduh, di awan-awan terus. Sehingga banyak yang aneh-aneh. Saya ingat ceritanya. Di Jakarta ini banyak cerita. Kami lagi makan satu hari. Lagi makan. Ada teman orang India. Ajak kami ke rumah makan India. Wah. Ini menarik juga lah, saudara ya. Makan. Ada teman terima SMS. Kalimatnya itu bagus sekali. Saya mau bacakan buat Anda kalimatnya begini. Jika engkau dalam kegelapan, berdoalah. Ya, itu sudah benar kan? Dan jika engkau sudah berdoa, dan engkau terus tetap diliputi kegelapan, bayarlah tagihan listrik Anda. Saya pikir betul juga lah ya. Saya bilang saya di TV PLN loh saudara, tidak. Saya pikir betul juga lah. Sering kali itu kita udah gelap. Ternyata tagihan listrik belum kebayar lupa. Itu ada tenging-tenging ya bagus juga. Tapi lebih baik bayarlah tagihan listrik Anda, itu betul. Ada banyak hal yang sebetulnya simple sekali. Yang mendarat sekali. Yang tidak perlu sampai rumit dalam hidup kita. Oke. Lihat, saya berikan contoh lagi. Bahwa sebetulnya kalau kita mengerti ini ya, kita perlu langkah. Saya beberapa kali begitu dalam hidup saya. Langkah, lihat saya. Gedung ini juga dulu begitu. Lihat koran, ada gedung dijual, ya lihat aja. Lihat, wah bagus ya untuk gereja ya. Bagus, ya kita aja. Dan tiba-tiba kemudian dijalani begitu ya, tiba-tiba terbuka. Dan banyak orang diam, nunggu Tuhan bicara, nggak ada apa-apa. Anda mau kerja, ngelamar. Lihat mana yang Anda suka, ngomong ke Tuhan. Kalau boleh Tuhan ini, kalau Anda lebih bagus, saya lebih mau. Melangkah aja.
Itu nggak berisiko apapun. Ambil yang tidak terlalu besar risikonya. Mulai melangkah sambil kita merasakan, wah keliru Pak, keliru ya sudah. Nanti kita ulangi lagi. Tapi dengan cara yang berbeda. Cuma banyak orang kemudian tidak berbuat apa-apa. Hanya sekedar takut salah. Dengar ya, kita punya Tuhan yang maha baik kok saudara. Dia ngerti akan motivasi hati kita. Kalau ada yang keliru di hadapan dia pasti akan membenarkannya. Dia pasti meluruskan dalam kehidupan kita. Yang keempat. Anda harus belajar mengerti bahwa kesempatan yang Allah beri itu seringkali bungkusnya adalah tantangan atau bahkan ancaman. Yonatan berkata begini, kalau mereka berkata naik kemari, tandanya Tuhan mau kita naik. Ternyata mereka berkata kayak begitu, naiklah kemari, kami akan hajar kamu. Itu kan gak enak. Tapi Tuhan itu bisa pakai perkataan musuhmu untuk bicara kepadamu. Makanya saya selalu berkata gini, kalau Anda punya utang, ditagih, jangan lari. Hadapi. Siapa tahu itu penagih hutang bernubuat bagi Anda. Serius. Jangan lupa, Kayafas, imam besar yang nyalipin Tuhan, dia bernubuat tanpa disadarinya. Dia berkata apa? Lebih baik satu orang mati daripada semua bangsa, seluruh bangsa binasa. Alkitab berkata, dia bernubuat tapi tidak disadarinya. Tapi ini betul. Orang Kristen berkata, naiklah kemari, kami hajar kamu. Tanpa dia sadari, dia menyuarakan kehendak Tuhan bagi Yonatan untuk kekalahan mereka. Jadi jangan sombong lah, Anda dengerin semua orang, dengerin. Siapa tahu dari mereka itu keluar perkataan tertentu. Yang bahkan membuat berkata, betul, aku bisa. Nah di situ saudara sebetulnya. Kalau kita bisa belajar ya. Ngerti, waduh luar biasa. Kalau Anda lari, berat. Saya ingat waktu kita utang gereja ini gedung hampir pernah disita. Bang. Saya masih ingat itu tahun 94 saudara. Berat sekali kondisinya. Dalam 6 bulan kami tidak bisa bayar bunga bank. 1 rupiah pun nggak bisa. Kalau sudah begitu, kondisinya gawat. Lalu bank itu telepon. Saya rupanya ya saudara ya. Sampai seberapa cepat atau lambat Tuhan tolong kita. Kadang-kadang ditentukan sikap hati kita. Saya tanya, Pak gimana Pak? Gereja bisa nggak bayar? Saya langsung bilang, oh bisa. Wah bagus Pak kalau begitu. Cuma caranya bagaimana ya Pak ya? Nah itu saya nggak tahu. 6 bulan nggak bisa bayar bunga, bayangin. Terus dia bilang, Pak ini sudah terlalu lama Pak ini. Nggak mungkin lagi begini terus. Saya bilang, saya tahu. Tiba-tiba keluar dari tanggung jawab. Bukan iman dong, Pak. Nggak tahu jawab aja saya berkata. Beri saya waktu 2 minggu. Saya akan berikan kata akhirnya. Saudara tahu tutup teleponnya saya nyesel. Kenapa kok minta 2 minggu? 6 bulan coba bayar bunga nggak bisa. Kenapa sekarang saya minta 2 minggu? Kok 2 tahun? 20 tahun gitu loh. Ya mantap. 2 minggu. Bisa apa? 6 bulan dicoba gagal. 2 minggu tambahan itu bisa berarti apa? Tapi Anda tahu, 2 minggu setelah itu, kita terobosannya luar biasa. Orang-orang mulai memberi, kita memberi, saya jual mobil saya karena Tuhan minta. Masukkan di bank, dan sejak itu mendadak sekali. Semangat secara memberinya naik. Dan kita bisa bayar begitu lancar. Kira-kira 11 bulan kemudian, lunas utangnya. Kalau saya minta tambahan 2 tahun, 2 tahun itu baru akan dimulai. Tapi Tuhan bisa menghargai sikap hati. Saya berkata, jangan nyusahin orang. Ini bank sudah bagus. Bantu kita. Kita yang konyol, kita yang salah. Jangan susahkan dia. Saya bilang, 2 minggu. Dan sejak hari itu sampai sekarang, orangnya tidak pernah telepon saya lagi. Untuk apa uang lunas? Wah, sekarang mereka datang lagi berkata, dong simpan uangnya di tempat kami, toh lo. Minta utangan kita. Kita ini ngutangi bank loh sekarang. Gimana saudara? Diutangi. Kenapa kamu sebegitu? Saya bilang, kalau seandainya saya minta 3 bulan, 5 bulan, lebih lama lagi. Ya, kadang-kadang, tanda petik ya, musuh naik bank ini bukan musuh lah, ini mitra bertanding lah. Tapi kalau kondisi yang nyepit begitu, saudara, begitu rupa terjepit itu. Sering kali itu justru bagus. Makin kecepet itu makin baik sebetulnya. Makin sudah makin dekat.
Makin longgar Anda masih bisa keluar jurus-jurus rahasiamu. Utang sana, utang sini itu. Tembak sana, tembak sini. Makin panjang, masih belum. Makin cepet Anda teriak ke Tuhan. Makin cepat urusannya. Ngalami kok saya. Saya berdoa Anda mengerti ini. Nah, Daud pernah mengalami. Ini suara Tuhan nih ya. Coba buka di 1 Samuel 24. 1 Samuel pasal 24. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Samuel 24. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Ini berat, saudara. Jadi saya bilang ini ya, gua itu kan kalau angin masuk kan tidak pernah dari dalam keluar. Tidak pernah, dari luar mesti masuk ke dalam. Anda bisa bayangin posisinya ya, Saul di situ, buang hajat, Daud di belakangnya. Jadi kalau angin masuk masih kenceng, waduh itu berat sekali. Menurut saya berat sih. Terusin lagi. Tapi Tuhan, Alkitab itu terang-terangan begini. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Saudara, saya perhatikan seringkali Allah bicara dengan raja-raja tertentu itu di waktu buang hajat. Firaun ya begitu, dijumpai di sungai pagi-pagi. Ngerti, Tuhan ngerti kebiasaannya Firaun. Ketemuin Musa di situ. Daud ketemuin Saul juga sama. Anda bisa bayangkan ya, ini orang diberitahu temannya, ini saatnya. Jadi serahkan dalam tanganmu. Nah, lihat apa yang terjadi. Daud berkata, waktu dia dengar gitu, Daud bangkit. Ini sudah mengiyakan loh. Bunuh aja. Dia makin dekat. Menurut saya bukan karena baunya makin tidak sedap sehingga dia berdebar-debar, saudara. Waktu dia mau potong, debar-debar hatinya. Debaran hati itu cukup membuat Daud berkata, ini signal dari Tuhan. Nah, kalau engkau mau ngerti kehendak Tuhan, periksa hati. Kalau engkau berbuat sesuatu dan ada yang tidak sejahtera, jangan dipaksa. Seringkali keinginan kita lebih besar daripada apa yang jadi kehendak Tuhan buat kita. Anda mesti waspada di situ. Anda ingin itu, ingin ini. Hati-hati. Kalau di sini diberi tanda. Karena gini, kelak ketika dia sudah makin tua, dia pernah menghitung pasukannya. Waktu Yoab lapor akan berapa jumlahnya, Alkitab berkata, berdebar-debarlah hati Daud, saudara. Rupanya itu tanda juga. Ini cara Allah berkata tidak dalam kehidupan kita. Nah, kalau orang Kristen membiasakan mematikan itu, engkau tidak akan pernah peka dengan suara Tuhan. Daud hanya dengan berdebar dia berkata, aduh Tuhan tidak boleh. Dia berkata, jangan jamah dia. Ini orang yang diurapi Tuhan. Tuhan tidak mau aku bunuh dia. Sekali diberi tanda, sudah cukup bagi Daud. Nah, saya berdoa, saudara akan bisa nangkep ini. Dalam hidup kita ada banyak hal sebetulnya, di mana Allah bicara. Dan sebetulnya ada banyak tanda, Tuhan menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Yang terakhir sekali, yang kelima adalah, kalau Anda sudah mulai melangkah dan jalan terbuka, yang terakhir tentu, Anda harus terobos terus. Dan Tuhan akan take over, ambil alih itu. Sehingga engkau berkata, ini Tuhan yang menerobos. Bagian kita lakukan, sisanya engkau lihat Tuhan yang buka jalan sendiri.
terobosan besar terjadi. Nah, di sini orang percaya harus belajar untuk mengerti. Begitu saatnya tiba, lakukan segenap hati. Lihat nanti, Tuhan akan take over dan buat terobosan besar dalam hidup kita. Jadi saya mau ulangi 5 hal yang penting untuk terobosan kita. Yang pertama, breakthrough terjadi, terobosan terjadi. Seringkali dia pakai apa yang ada pada kita atau apa yang kita punya. Yang kedua, breakthrough dimulai melihat akan kemungkinan dari pihak Tuhan. Itu pergumulan iman. Yang ketiga, breakthrough terjadi juga butuh akan langkah kita. Ambil langkah yang tidak terlalu berisiko. Nah, ada orang yang ambil langkahnya berisiko sih. Ya toh, waduh, saya mau melangkah ini Pak, tapi saya butuh 300 juta ini. Pak, tolong, saya mau utang. Saya masukkan 300 juta. Ya, Anda berisiko. Sekali miss, utangmu dengan orang banyak, bunga berbunga kena akhirnya. Cobalah lebih tenang, ya. Lebih tenang. Bahayanya kalau Anda ingin cepat kaya, cepat maju, cepat tambah uangnya. Bahaya. Relax. Kalau jatahmu tidak akan pergi. Mesti belajar untuk lebih tenang, lebih wise gitu. Ngerti. Kalau tidak akan gawat sekali. Dan keempat, kesempatan itu seringkali dibungkus dengan tantangan, bahkan ancaman. Dan yang kelima, begitu kau ngerti Allah sudah buka jalan. Terobosan dari Tuhan akan terjadi. Amen. Tutup Alkitabmu.